Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di Menara Iskandar. Saat ini saya bersama tim dari Istana Zakat Disabilitas Indonesia sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Indramayu dalam program Tebar Bantu Alat Disabilitas. Kali ini kami akan menyalurkan kursi roda, Al-Quran Braille, dan tongkat untuk tunanetra. Nantikan kami tiba di lokasi. Sebelumnya jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan bila Anda berkenan silakan like dan share. Kita sama bisa. Alhamdulillah, kami sudah memasuki Kabupaten Indramayu dan tidak lama lagi kami akan tiba di lokasi. Daeng Rahman, bagaimana perasaan ketika kita berangkat dari Bandung menuju ke Indramayu? Apa yang dirasakan nih? Saya sangat bahagia dan sangat senang karena pihak donatur mempercayakan amanahnya melalui Istana Zakat Disabilitas Indonesia. Dan meskipun perjalanan dari Bandung ke Indramayu lumayan lama, mungkin ada sekitar 2 jaman lah kurang lebih, tetapi ada sesuatu yang menunggu kami di sana. Orang-orang yang sangat membutuhkan alat-alat bantu ini, seperti teman-teman Daksa yang betul-betul mengharapkan kedatangan kami, memberikan bantuan berupa kursi roda, kemudian teman netra yang butuh Al-Quran Braille serta tongkat. Dan kebahagiaan yang luar biasa yang kami rasakan apabila kami bisa memenuhi kemauan mereka, kehendak mereka, dan sesuatu yang bahagia itu apabila bisa membahagiakan orang lain. Dan pastilah seseorang yang mengharapkan sesuatu kemudian kita datang memberikan sesuai dengan harapannya, pasti mereka bahagia dan kami yang memberi lebih bahagia. Dan mudah-mudahan para donatur pun bisa merasakan kebahagiaan tersebut, sehingga sahabat-sahabat yang lain pun yang membutuhkan kebahagiaan tersebut bisa juga merasakannya. Demikian. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sama bisa. Alhamdulillah, kami tim dari Istana Zakat Disabilitas Indonesia sudah tiba di Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu. Bersama saya ada Bapak Sukarta, Bapak Tarja. Bapak Tarja. Ya. Dan Bapak Tarja mengajukan tongkat tunanetra dan Al-Quran Braille untuk putrinya Naya, betul Pak ya? Betul. Putri Naya usia 12 tahun. 12 Pak. tahun. Putri keberapa Pak? Putri kedua. Boleh cerita Pak bagaimana riwayat Naya? Saya dengar usia 2 tahun. Iya. Tidak bisa melihat. Sebelumnya kan sudah bisa melihat ya Pak ya, artinya Betul. melihat gitu Pak. Iya. Boleh cerita Pak bagaimana kronologis Dek Naya tidak melihat? Ya. Disampaikan, terima kasih Pak. Iya. Jadi kebetulan gini, riwayat Naya pada saat pasca lahir emang kita tidak mengetahui Pak secara kronologis seperti apa ya. Dan lahir normal di rumah sakit ya. Dan memang saat itu juga kita tidak mengetahui kondisi ibu pada saat lahiran, bahwa ketuban itu sudah 4 hari keluar terlebih dahulu Pak. Ya. Karena emang ketidaktahuan kami gitu kan. Tapi setelah tahu dari rumah sakit bahwa ketuban itu sudah keluar 4 hari sebelum pasca Naya dilahirkan,
Alhamdulillah Pak. Jadi semenjak dilahirkan dalam keadaan normal, dalam keadaan baik gitu kan, sampai bisa komunikasi, bisa jalan dan lain sebagainya. Hanya saja genap di usia 2 tahun, ini hanya hitungan jam ya. Kurang lebih 1 jam lah pada maghrib, anak nih total Pak. Jadi Total tidak bisa melihat. pas usianya 2 tahun Genap 2 tahun. langsung tidak melihat Iya. tanpa ada proses apapun, Pak. Ada tanda-tanda gejala apapun tidak ada. Iya, tidak ada Langsung riwayat melihat. dan tanpa ada gejala apapun sebelumnya. Jadi baik mata merah gitu kan, Iya. mata berair itu tidak ada Pak. Yang bikin kaget kami itu seperti itu. Nah, setelah diketahui bahwa Naya tidak bisa melihat, apa yang Bapak lakukan, Pak? Saat itu terus terang aja Pak, kita bingung Pak. Bingungnya satu sisi kita tidak punya akses untuk kartu kesehatan Pak. Iya. Dan saat itu karena emang tekad kuat kami gitu kan, tekad kuat saya sebagai orang tua harus ada upaya. Saya langsung ke Indramayu mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Baik. Dan saat itu saya dapat konfirmasi dari Dinas Kesehatan Indramayu bahwasanya di tahun pada saat anak usia 2 tahun ini dinyatakan tidak bisa melihat, ini anggaran daerah untuk Dinas Kesehatan tidak ada Pak. Ya. Akhirnya saya minta solusi kepada Dinas Kesehatan, saya harus bagaimana dan harus kemana. Dan dari situ saya diarahkan untuk ke Bupati, untuk mendapatkan surat sakti atau surat rekomendasi Bupati masalah perawatan, masalah pembiayaan dan penanganan anak di Rumah Sakit Cicendo Pak. Bandung ya, Pak ya? Ya, Bandung. Alhamdulillah saya dapat respon, saya mendapatkan surat Bupati. Nah, saat itu saya langsung berangkat ke Bandung, Cicendo, dan sebelum saya berangkat ke Bandung, saya dapat petunjuk ya. Datang langsung ke Gempur Gakin dulu. Ya, Gempur Gakin. Jadi ya, Gempur Gakin ini gerakan untuk yang prasejahtera, ya, bantuan-bantuan apapun dalam Masih bentuk Indramayu nih, Pak? Iya, masih di Indramayu dalam bentuk pembiayaan transport, Pak. Oke. Transport. Alhamdulillah saya datang ke Yayasan Gempur Gakin dan dari situ saya dapat support operasional. Ya, dapat operasional dan bisa ke Bandung beberapa pekan gitu kan, bolak-balik sampai pernah menginap di Bandung di Rumah Sakit Cicendo itu kurang lebih hampir 1 bulan, Pak. Pernah 1 bulan dengan anak di sana sambil menunggu keputusan rumah sakit untuk dilakukan operasi. Gitu, Pak. Baik. Setelah dioperasi ada perubahannya, Pak? Saat itu ada Pak, jadi saat itu yang tadinya tidak bisa merespon cahaya gitu kan, tidak bisa merespon cahaya matahari ataupun cahaya lain, itu bisa Pak. Jadi anak ini bisa merespon cahaya gitu kan, cahaya diarahkan kemana, ini bisa mengikuti bola matanya gitu kan. Termasuk saya coba di lapangan sekolahan gitu, yang tempat lapang luas gitu kan. Dek, coba cari saya, cari ayah gitu kan. Alhamdulillah anak ini walaupun dikit step by step untuk jalan, ini bisa untuk mencari saya gitu dalam keadaan yang saat itu setelah operasi gitu Pak. Baik. Setelah ada perubahan pasca operasi, berapa lama bertahan bisa melihat? Hanya 2 bulan Pak, kurang lebih hanya 2 bulan. Kembali tidak melihat? Kembali tidak bisa melihat. Lantas apa yang Bapak lakukan? Ya saya tetap saat itu emang harus masih bolak-balik Pak. Jadi ada jadwal. Bolak-balik ke rumah sakit? Cicendo, iya, karena emang harus ada. Jadi Margahayu Bandung, Margahayu Indramayu Bandung. Indramayu Bandung. Waktu itu pakai kereta Pak. Waktu itu pakai kereta, berangkat malam, nyampe sana pagi. Kadangkala saya berangkat pagi-pagi, nyampe sana siang gitu kan. Nah, karena emang di situ masih ada jadwal Pak, jadwal untuk terapi, jadwal untuk cek kesehatan dan termasuk menunggu jadwal operasi yang kedua kalinya. Karena ada rencana tindakan operasi yang kedua? Iya, saat itu emang pihak dokter, pihak Rumah Sakit Cicendo menyatakan nih Pak, ini nggak bisa 1 kali operasi, harus beberapa kali, bisa sampai 2-3 kali untuk operasi Pak. Gitu, kalau bisa kembali dengan normal gitu kan. Itu seperti itu Pak. Jadi operasi kedua dilaksanakannya? Operasi kedua
tidak dilaksanakan Dilaksanakan. karena emang Alasannya apa? menunggu jadwal untuk operasi cukup lumayan panjang Pak, hampir 4 tahun 4 tahun. ya. Dan memang keterbatasan saya juga, keterbatasan biaya harus pulang pergi Indramayu ke Bandung gitu kan. Dalam kurun waktu 4 tahun saja ya kita sudah seperti apa Pak masalah pembiayaan untuk pulang pergi aja dari Indramayu transport aja ke Bandung itu bisa sampai 500 pulang pergi Pak. Pulang pergi. Belum kalau saya di sana harus nginap gitu kan, nginap 1 malam 100.000 gitu kan. Yaitu yang pernah saya jalankan 2 minggu bahkan sampai 3 minggu 1 bulan di sana saya nginep Pak. Itu jadi Dan untuk terakhir kali Naya itu dikontrol sama dokter kapan Pak? seingat saya tahun 2018-an Pak. 2018. Sampai sekarang belum pernah kontrol lagi. Kalau sekarang jarang Pak, jarang. Jadi kalaupun lagi ada rezeki gitu kan baru saya berangkat Ke Bandung. Iya, kalau tidak ke Bandung di Purwakarta Keterangan di dokternya apa Pak? Terakhir Bapak kontrol bersama Naya, apa keterangan dokter terakhir kali? Terakhir kali keterangan dokter mah Pak ini masih bisa untuk disembuhkan. Masih bisa? Ya, yang penting mah telaten, harus bolak-balik ke rumah sakit dan emang harus ada tindakan operasi beberapa kali lagi. Nah, cuma kan kalaupun harus beberapa kali dan emang waktunya panjang, ya kita bingung Pak itu untuk masalah pembiayaannya. Betul. Maaf kalau Bapak aktivitasnya sehari-hari apa Pak? Aktivitasnya guru honor Pak. Guru honor. Guru honor. Baik. Kalau di Naya ini sudah sekolah kelas berapa Pak? Harusnya mah sekolah kelas 5 Pak. Kelas 5 SD harusnya. Harusnya. Tapi sekarang kalau sekarang hanya ikut-ikut aja Pak. Ikut-ikut bagaimana? Ikut-ikut dengan adiknya gitu kan, sekolah di SD, duduk bareng gitu kan, menerima pelajaran bareng dan alhamdulillah guru di sini pun bisa menerima Pak. Oh, walaupun ikut-ikutan. Iya, walaupun ikut-ikutan belajar, ikut-ikutan berkomunikasi dengan yang lain gitu kan. Karena kalaupun untuk dimasukkan ke sekolah luar biasa tidak ada yang menunggu Pak, tidak ada yang mengontrol jarak anak. rumah ke SMP mungkin cukup jauh gitu ya Pak. Iya, ada 1,5 kilo. 1,5 kilo jaraknya. Baik. Ya sekarang kan Pak ada kejar paket A, siap. B, paket C gitu ya. Mungkin dengan Naya ikut belajar dengan adiknya mungkin bisa mengikuti dan pada saat waktunya mungkin bisa ikut paket A gitu ya. Betul. Seperti itu. Emang tujuan kami Pak seperti itu karena kami juga masih belum putus untuk semangat yang tadinya anak dalam keadaan bisa melihat dalam keadaan normal, jadi kita masih punya semangat, insya Allah masih ada jalan keluar. Rencana saya juga kayak gitu. Jadi pada saat nanti Allah mengijabah gitu kan untuk bisa melihat kembali, saya kejar untuk pendidikannya, ikut kejar paket Pak. Dan di saat nanti kejar paket tuntas dan anak dinyatakan bisa untuk kembali normal, bisa melihat kembali, baru saya masukkan ke sekolah biasa Pak. Mudah-mudahan Itu. Pak, ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Tarja Siap. mudah-mudahan tercapai Pak. Amin ya. Baik Pak Tarja, kita dari Istana Zakat Disabilitas Indonesia mendapatkan amanah dari para donatur untuk memberikan bantuan kebutuhan Naya. Siap. Seperti tongkat untuk mobilitasnya dan Al-Quran yang diinginkan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Amin. Dan Al-Quran ini bisa menjadi bacaan favorit ya. Dan bisa menjadi satu kebutuhan di mana kita sebagai umat muslim ya, Al-Quran ini kan kebutuhan Pak ya. Betul Pak. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat, kami antar ke sini dan mudah-mudahan juga para donatur yang menitipkan amanah kepada kami diberikan keluasan rezeki, berlimpah berkah serta bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah. Dan bantu doa Pak, mudah-mudahan kami dari Istana Zakat Disabilitas Indonesia bisa istiqomah dan bisa berkembang dan maju sehingga banyak membantu teman-teman disabilitas yang membutuhkan. Baik, mungkin ada pesan Pak ada buat Pak.
siapa aja? Siap. Mungkin buat teman-teman disabilitas dan Siap. mungkin buat kami. Ya. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Istana Zakat Disabilitas Indonesia ya, yang sudah menyempatkan jauh-jauh dari Bandung ke Indramayu yang menyampaikan amanah dari para donatur, dan alhamdulillah untuk para donatur yang sudah menitipkan ya ke Istana Zakat Disabilitas Indonesia ini, titipan dari para donatur ini sudah sampai atau sudah diterima oleh kami. Kami mengucapkan banyak-banyak ribu terima kasih. Mudah-mudahan para donatur diberikan kesehatan, diberikan lapang rizki, dan mudah-mudahan Istana Zakat Disabilitas Indonesia ini bisa berkembang pesat dan maju. Amin. Terima Pak. kasih. Baik. Buat dari Istana Zakat Disabilitas Indonesia mungkin bisa dibantu menyerahkan Al-Quran Braille dan tongkatnya. Silakan Daeng Rahman. Iya, siap. Dibantu untuk penyerahannya. Dari sini aja ya. Ya. Ya, kamu kan. Ya, silakan. Dari sini bisa ya. Siap. Ya. Anak-anaknya. Ini Naya ya, tongkat. Mudah-mudahan bisa digunakan dengan baik ya. Salim. Ya. Salim. Oke. Ya. Kemudian sekalian ya. Iya, siap. Ini kayaknya berat ya. Iya. Dipegang aja. Iya. Ini Al-Quran satu set. paket, satu set Al-Quran Braille. Iya. 30 juz. 30 juz, mudah-mudahan bisa dipelajari dan bisa dibaca ya. Amin. Iya, dan bermanfaat dunia akhirat. Amin. Amin. Demikian. Baik. Saya dan dari ISDI mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada donatur yang menitipkan amanah kepada kami, dan Bapak sekeluarga mudah-mudahan bisa menerima kondisi ini dengan baik. Amin. Dan kami juga berharap Al-Quran yang kami bawa ke sini dan diserahkan kepada adik Naya bisa dimanfaatkan dengan baik, dan mudah-mudahan ini bisa untuk mencerahkan dunia akhirat. Amin, amin. Baik, pemirsa, demikian kunjungan kami di Kabupaten Indramayu. Dan jangan lupa subscribe sekali lagi dan like serta share video ini agar lebih banyak yang bisa nonton video ini. Amin. Kita sama bisa.